Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam perkuliahan kita pada mata kuliah kewirausahaan. Insya Allah hari ini pada pertemuan ke-6 kita akan mereview materi perkuliahan kita selama 5 pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah setelah itu kita akan mengadakan UTS, ujian tengah semester, di pekan depan. Salam salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut para keluarga, sahabat dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mentauladini sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah kita akan layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mata kuliah kita kewirausahaan ini tentu kita akan flashback, melihat kembali, mereview kembali tentang perkuliahan kita sebelum-sebelumnya. Namun hari ini saya akan sedikit memberikan review terkait memang kisi-kisi yang akan dikeluarkan untuk perkuliahan kita pekan depan, yakni UTS, ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja kita sudah melaksanakan 5 pertemuan ya. Jadi kita coba untuk mereview kembali. Pertemuan pertama kita mempelajari ya, tentang teori dan ciri-ciri kewirausahaan. Harapan saya kita tidak hanya mengetahui secara definisi, tidak hanya mengetahui secara normatif, tapi kita harus mengetahui juga secara praktiknya seperti apa ciri-ciri ini. Nah, maka dari itu nanti soal yang akan saya sampaikan terkait dengan definisi, terkait dengan contoh dan contoh kasus ya maksud saya. Dan ini harapan saya adalah mahasiswa harus menjawab sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Tidak ada yang mencontoh, tidak ada yang sama atau menduplikasi jawaban teman-teman yang lain. Mungkin secara definisi saya harapkan tidak memakai bahasa buku, textbook, tapi melainkan memakai gaya bahasa sendiri-sendiri. Memberikan pengertian versi masing-masing. Apa itu kewirausahaan, apa saja teorinya, apa saja ciri-cirinya. Pakailah bahasa sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Tidak perlu, dan saya harapkan memang tidak perlu untuk textbook sekali. Tidak perlu sesuai dengan kaedah penulisan. Karena saya khawatirkan ketika nanti UTS ada duplikasi, ada plagiarism, ada kalau bahasa kita nyontek di internet. Nah, ini maka dari itu harapan saya pakai bahasa masing-masing. Yang kedua, kita mempelajari kemarin tentang ruang lingkup manajemen industri. Nah, ini sudah kita bahas terkait dengan ruang lingkup manajemen industri. Nah, tinggal kita harus mereview sedikit ya, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup itu. Nah, ini juga saya harapkan mahasiswa bisa membuat sebuah contoh nyata yang ada di Muara Enim khususnya, atau umumnya di Sumatera Selatan. Ruang lingkupnya apa saja? Misalkan kita kemarin banyak sekali sebenarnya contoh-contoh manajemen industri. Nah, yang ketiga, pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang franchise. Sudah saya kupas sedikit tentang apa saja contoh-contoh franchise yang ada di Sumatera Selatan khususnya, seperti franchise minimarket 212 Mart. Kalau umumnya secara nasional bahkan internasional atau multinational corporation (MNC), itu contohnya ada McDonald, KFC. Nah, itu
Itu contoh-contoh internasional. Nah, harapan saya pada materi ketiga pekan lalu yang sebelum-sebelumnya, untuk franchise ini kalian mencari langsung case study-nya atau studi kasusnya di daerah maritim atau daerah kalian tinggal. Maksudnya misal saya contohkan Thai tea. Nah, ini teh dari Thailand ini kan bagaimana caranya kalian mencari tahu informasi apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang franchisor atau orang yang membeli merek itu tadi. Dan juga bagaimana ke depannya, apakah masih tetap prospek dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa deskripsikan sesuai dengan pemahaman dan informasi yang kalian dapat. Maka dari itu disiapkanlah nanti soal yang saya berikan tentang franchise ini, silakan dibuat satu contoh kasus di daerah atau di tempat tinggal masing-masing yang memang franchise-nya tidak perlu internasional mereknya, tapi yang lokal juga bisa seperti Thai tea saya contohkan. Banyak sekali produk-produk lokal yang membuka franchise. Nah, ini di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat, membangun ide bisnis. Nah, ini juga saya harapkan dalam menjawab pertanyaan UTS nanti, ini kan ada turunan-turunannya dalam membangun ide bisnis apa saja. Maka dari itu harapan saya tetap harus sesuai dengan kemampuan dan bahasa masing-masing. Sehingga tidak ada terindikasi plagiarisme atau mencontek. Dan terakhir bisnis plan. Ini pekan lalu kita sudah membahas tentang bisnis plan, yakni tas dan casing HP yang diterapkan di Jepara ya, batik Jepara. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini saya harapkan juga para mahasiswa bisa membuat satu contoh ya, bisnis plan, mungkin bisnis kalian sendiri atau kalian sudah mengetahui bisnis-bisnis yang lain, bisa kalian buat contoh bagaimana bisnis plan atau rencana bisnis yang baik seperti itu. Maka dari itu saya harap kalian bisa membuat bagan ataupun runtutan dari tahap awal sampai tahap akhir rencana bisnis yang kalian buat, dari proposal ya berarti ya, proposal bisnis. Tapi sederhana saja karena memang kita memakan waktu mungkin 1,5 jam dalam UTS ini, harapan saya dimaksimalkan dalam membuat bisnis plan ini. Bisa mulai dari nol atau bisnis plan bisa dari bisnis plan yang sudah ada, seperti yang saya sampaikan kemarin tentang pembuatan casing dan tas HP. Nah, maka dari itu ini penting saya sampaikan sebelum kita mengadakan UTS. Ada baiknya kita mereview kembali teori-teori yang ada dari pertemuan 1, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Dan harapan saya kita hari ini bisa diskusi apa saja yang tidak tahu atau yang masih bingung bisa kita diskusikan. Terkait juga dengan soal kita, insya Allah soal ujian kita akan berupa esai. Jadi tidak ada abisian, tapi semuanya mendeskripsikan jawaban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan banyak lebih kepada sharing session. Apa saja materi yang mungkin masih belum bingung, silakan ditanyakan. Insya Allah dengan senang hati saya akan menjawab dengan jawaban terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Wallahul a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.